Selamat datang dan selamat Hari Sabat kepada saudara-saudari yang boleh bergabung pada diskusi pada malam hari ini. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Oke, ada pepatah yang mengatakan, tidak dikenal maka tidak disayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Marsha Adelun Fruntukau. Saya berasal dari Jemaat Batu Kota, Sulawesi Utara. Dan saya di sini pelayanan di jemaat sebagai diakonis, guru sekolah sahabat dewasa, dan sekaligus guru sekolah sahabat anak-anak. Itu perkenalan saya. Dan pada saat ini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di Zoom ini untuk mengusulkan usulan doa. Dipersilakan. Salam buat kita semuanya. Maaf. Can you listen me? Kedengaran suara? Kedengaran Kak Yoram. Sekarang kemarin waktu itu karena jelas jaringan. Oke, sudah jelas ya. Oke, tadi udah kedengaran jelas kemarin ya. Kemarin waktu itu lagi ada jalinan beneran. Waktu aku bertanya, ini lagi ada jalinan ya di Jawa Timur dan juga pas permintaan doa sama Jawa Timur. Jadi kedengaran saya. Karena jalinan mungkin karena jalinan total. Sekarang udah kedengaran? Kedengaran sekali. Kurang jelas. Kedengaran karena wifi-nya doa ya. Kedengaran karena wifi doanya. Maaf banget tadi. Oke. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Tadi aku lagi ada voice of view di berbagai genre karena kan besok kan jadi tatap muka. Dan jam 4 sore first of view. Aku nggak tahu sih rencana dari kapan juga. Oke, guys. Baik. Salam jemaat PAG Nusantara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mulai sekolah sahabat kita pada malam hari ini, kita akan mendoakan pendeta muda Ferdinand Tarigan yang positif COVID-19. Kebetulan Mas Yoyo ada di sini juga. Mohon didoakan agar orang tua Kak Eka Sianturi, Tuhan berkati dalam setiap pergumulan dan pelayanan keluarganya. Serta tolong didoakan Kak Eka Sianturi yang ada di perantauan ini bersama adiknya. Semoga Tuhan memberkati. Nama pelayannya itu adalah pelajar Alkitab firman-Nya. Dan tadi ada dari Pastor Luki Pinotoan, mohon tolong didoakan salah satu anggota jemaah Belulan, yaitu Ibu Umiasi yang sampai saat ini belum balik ke rumah. Tolong didoakan. Doakan pemulihan dari Erik Komandon. Mohon didoakan pelatihan misionaris Angkatan 12 Kampus Medan dan 32 Kampus Manado. Di mana mereka saat ini buat KKS. Semoga ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tolong didoakan juga. Tolong doakan pergumulan dalam menunggu panggilan kerjanya Kak Juliana Walu. Tolong didoakan selalu. Dan tolong doakan, ini dari Kawina Priscilla nih, kebetulan dia di sini juga. Tolong doakan keluarga Bapak Stephen Sangge, Christina yang baru saja melahirkan di Rumah Sakit Senta Medica. Tolong didoakan juga. Mohon maaf teman-temanku sekalian. Mohon didoakan, dan ini yang terakhir ya, ini yang terakhir. Mohon didoakan kesehatan Bapak Pandu Tramiaji, maksud saya gitu ya. Mohon didoakan kesehatan Bapak Pandu Tramiaji, di mana kakinya masih bengkak dan susah berjalan akibat jatuh dari motor 8 hari yang lalu di Tawas. Terima kasih. Mohon maaf ya, saya cepat-cepat tapi pelan gitu. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Kak Yoram. Apakah masih ada usulan doa? Kalau sudah tidak ada, mari kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan surga,
Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Di malam Sabat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kekuatan kesehatan yang Kau berikan kepada kami begitu nyata. Memberkati juga usulan doa dari Kak Iwaran tadi. Tuhan, kami tahu saudara-saudara kami yang masih dalam pergumulan, masih dalam situasi COVID pada saat ini Tuhan. Kiranya apa yang tadi yang Kak Iwaran sampaikan bisa Engkau jawab seturut dengan kemauan-Mu saja, dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Ini menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Ampuni dosa kami yang begitu banyak, karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Amin. Oke, Marsha, sebelum mungkin dilanjutkan, dites dulu volume-nya, voice-nya. Ada 2 device kah dipakai? Soalnya pantul-pantul soalnya. Iya, tunggu Kak. Iya, mungkin dimatikan 1 ya. Oke, sudah Kak. Oh, mantap. Oke, go ahead. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi dalam membahas diskusi sekolah sahabat kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan tujuan yang diadakan oleh Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Di sini ada 3. Yang pertama, dapat mengaplikasikan pelajaran yang didapatkan. Kedua, anak-anak muda dapat aktif berdiskusi besok di jemaatnya. Dan yang ketiga, guru-guru sekolah sahabat dapat memimpin diskusi kelasnya besok dengan 1 tujuan pelajaran. Mungkin itu saja. Dan kita akan memulaikan diskusi sekolah sahabat kita di sini. Tapi izinkan saya untuk dijadikan host karena saya mau share. Sudah Kak, silakan. Oke. Tunggu ya, sebentar. Apakah ada kendala Kak? Sebentar. Screen. Tunggu ya, sebentar. Tunggu ya, nggak lama. Sudah apa sih itu? Mana tuh PowerPoint tadi dong? Di sini. Ini kayak utama sebagai ini. Ada DP apa dong? Sini. DP Zoom. Sudah keluar ngana ini Cak? Sudah keluar. Ini ada saya keluar ya. Kak Esther boleh bantu? Sudah terlihat? Mana ini dong? Sudah terlihat Kak? Belum. Tunggu ya. Ya, di mana ngana DP Zoom ngana susah keluar. Sudah itu hari perhentian. Ya, itu dong. Oke, sudah. Itu dong. Sudah mata Ya. itu. Maaf. Kurang besar dong. Oke. Maaf ada kendala. Oke. Di sini judul yang kita bahas pada malam hari ini dan besok pagi kita akan bahas yaitu judulnya Sabat Perhentian. Siapa di sini yang sudah menghafalkan ayat hafalan kita pada minggu yang sudah berjalan ini?
ayat hafalan. Oke, next. Oke, saya akan bacakan ayat hafalan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Terdapat dalam Imamat 23 ayat 3. Selanjutnya, pada hari Minggu, pada penjelasan hari Minggu, di sini berjudul Sabat dan Penciptaan. Dalam Kejadian 1 ayat 2, kita sudah tahu, bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atasnya. Next. Dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 31 menjelaskan tentang proses pembentukan seluruh isi bumi ini. Mulai dari hari pertama, langit dan bumi, kita tahu sendiri ayatnya dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga daratan diciptakan dengan lautan dan tumbuh-tumbuhan diciptakan. Hari keempat matahari, bulan dan bintang diciptakan. Selanjutnya hari kelima binatang di laut dan burung-burung di udara. Hari keenam binatang di bumi, ternak dan binatang melata. Selanjutnya. Nah, di sini berjudul Merayakan Pembebasan. Setelah diadakannya penciptaan, Tuhan bilang, "Oh, kenapa kita harus berhenti dari segala aktivitas pekerjaan kita, dari segala aktivitas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita menyebutnya Sabat hari ke-7 atau Sabat hari perhentian." Selanjutnya, dikatakan di sini dalam Sekolah Sahabat Dewasa Istirahat dalam Kristus, halaman 69, Sabat adalah perayaan kebebasan dari permulaan, dan kita tetap dalam perhambaan di sini. Dalam Ulangan 5 ayat 12 sampai 14 ada 2 poin yang penting untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara. Ulangan 5 ayat 12 sampai 14 itu juga sama persisnya dengan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Poin yang pertama, bukan cuma mengingatkan, tapi harus menguruskan Sabat, hari perhentian itu. Yang kedua, Tuhan sudah memberikan 6 hari supaya kita melakukan aktivitas kita.
melakukan hal-hal atau pekerjaan di dunia ini. Karena sama seperti yang tadi saya sudah bilang, Tuhan menciptakan satu hari yang membuat manusia merasa sangat, kalau orang Manado bilang, fresh, berhenti juga, gitu. Selanjutnya, nah, di pelajaran hari Selasa, ini berhubungan dengan merayakan kebebasan dan orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Jadi, saya sudah lihat di Google, apa yang dimaksud dengan orang asing di sini menurut KBBI. Orang asing adalah orang yang tidak dikenal. Dalam Keluaran 20 ayat 10 mengatakan, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau di sini orang asing, saya tandai merah di sini, yang di tempat kediamanmu. Selanjutnya, oke. Melayani orang lain, menghormati hari Sabat. Ada apa sih? Kita bertanya-tanya, ada apa hubungannya dengan pelajaran Sabat perhentian ini? Dalam Lukas 13 ayat 10 sampai 17, di situ ada perikop yang menyatakan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Di sini pada suatu kali dikatakan Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Kemudian di sini ada seorang perempuan yang telah 18 tahun, dia kerasukan roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Bagaimana kalau misalnya orang sakit berat, bagaimana dia mau berdiri? Bagaimana dia mau beraktivitas dengan orang yang normal? Dikatakan di sini juga, di ayat 13, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan ketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Jadi karena dia sudah tahu, aduh, kita sudah ada sapa-sapa ini, kita harus datang kepada Tuhan ini, meskipun pada hari Sabat. Dan ada segerombolan orang itu yang berkata, kenapa perempuan itu tidak datang pada hari yang lainnya, Kenapa perempuan itu tidak datang pada hari Senin, hari Selasa? Kenapa harus pada hari Sabat? Tapi di sini di ayat 15, tetapi Tuhan menjawab, dikatakannya, hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembu atau kedelainya pada hari Sabat daripada kadangnya dan membawa ke tempat minum? Maksudnya di sini adalah seringkali dalam kehidupan saya tidak mudah untuk menghakimi orang lain, karena saya tahu diri saya tahu kemampuan saya di mana, saya tahu segala kelemahan saya. Dan pada ayat ke-16, bukankah perempuan ini, orang Farisi bilang, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis, oleh dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Ayat 17, dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Oke, jadi di sini
Yesus sendiri yang menyembuhkan, Yesus juga membela perempuan ini. Dikatakan selanjutnya, pada pelajaran hari Jumat, tanda bahwa kita milik Allah. Tanda kita, pertanyaan di sini, tanda kita milik Allah yang seperti apa sih? Ada 2 tanda kita milik Allah. Yang pertama, manusia sudah diciptakan. Dalam Kejadian 2 ayat 7. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa, dan debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Yang kedua, manusia sudah ditebus dan diselamatkan oleh dosa. Yohanes 3 ayat 16, kita sudah menghafalnya secara pribadi, dan saya akan membacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang kedua, Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Apa yang timbul pertanyaan? Kita sebagai umat Tuhan seringkali, Tuhan, bertanya-tanya, pada saat kita masih mau beranjak dewasa, kita bertanya-tanya, Tuhan, kita diciptakan untuk apa sih? Kita sekedar bertanya begitu. Dan kita diciptakan oleh Tuhan. Ada maksud dan tujuan Tuhan. Tapi sebelum itu, sebelum saya melanjutkan akan diskusi kita pada malam hari ini, saya serahkan kepada teman saya yang akan membawakan puisi. Dipersilakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih Kak. Sahabat perhentian. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat. Hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Kita dengar argumen perubahan hari sabat jadi hari Minggu yang katakan Yesus telah ubah menjadi hari Minggu karena hari Minggu hari kebangkitan. Yesus telah menjadikan hari sabat. Yesus adalah hari sabat, sehingga tak perlu pelihara hari sabat lagi. Semua hari sama, apakah hari Minggu atau hari sabat. Tapi kita percaya akan keabadian hukum hari sabat. Dan 10 hukum, hanya 1 hukum dimulai dengan ingat.
Kata ingat, tunjukkan sesuatu terjadi pada masa lalu, yaitu penciptaan. Penciptaan ingatkan manusia diciptakan sesuai gambarnya. Sangat berbeda dengan ciptaan lainnya. Ingatkan juga tanggung jawab kita terhadap ciptaannya. Kita wajib untuk jaga ciptaannya dengan baik. Hari Sabat tunjukkan lebih dari penciptaan. Musa ingatkan hari penebusan dari perbudakan. Kita juga alami perbudakan dosa. Hari Sabat ingatkan kita penebusan dari perbudakan dosa yang ditawarkan Allah lewat darah anak domba Yesus Kristus. Hari Sabat rayakan kebebasan dari budak dosa. Israel telah dipanggil keluar dari Mesir jadi umat perjanjian Allah, menjadi dasar untuk pengabaran Injil ke seluruh dunia. Bangsa Israel diberikan keistimewaan, juga tanggung jawab. Hari Sabat ingatkan kita bangun hubungan dengan Allah dan orang lain sebagai makhluk ciptaan Allah. Allah ingin mereka dapatkan keselamatan dan istirahat yang sama. Kita diberi tanggung jawab untuk hargai orang lain, perlakukan mereka dengan hormat dan bermartabat. Masa perjanjian baru banyak aturan, larangan pada hari Sabat. Yesus lakukan mukjizat kesembuhan pada hari Sabat. Pemimpin agama kecam Yesus melakukan kesembuhan. Abaikan mukjizat luar biasa, hanya lihat orang yang sembuh angkat ranjangnya pada hari Sabat. Kesalahan yang sama tak boleh berulang lagi saat ini. Tuhan ingatkan kita, perhatikan orang yang tertindas dan terpinggirkan. Nabi Yesaya jelas terangkan untuk tak menginjak hukum Sabat dan tidak lakukan urusan pribadi atau mengejar urusan kepentingan diri sendiri. Kita harus perhatikan orang tawanan, lapar, dan telanjang. Sabat ajar kita untuk keluar dari keegoisan kita dan perhatikan kebutuhan orang lain. Saat Perang Dunia II, Jerman akan menyerbu Inggris. Untuk tahan penyerbuan, Inggris cabut semua tanda dan rambu jalan dan kereta api agar pasukan penyerbu menjadi lamban karena tanda di peta berubah. Hari Sabat, tanda antara Allah dan manusia yang kekal. Tanda ini bantu kita kenal Pencipta, juga pembebas kita dari dosa. Allah ingin kita masuk ke dalam perhentian yang Allah inginkan. Sepanjang pekan kita harus ingat Sabat dan mempersiapkannya. Bukan pelihara sekedar perintah hukum. Segenap surga pelihara Sabat dengan tak lesu dan tak berbuat apa-apa. Hari Sabat kita gunakan untuk istirahat, merenung, dan berbakti. Pekerjaan surga tak pernah berhenti. Kita pun tak harus berhenti untuk berbuat baik pada hari Sabat. Karena Allah berhenti pada hari Sabat dan memberkatinya. Amin.
Kak Marsha boleh di-unmute dulu. Sudah? Oke, Kak. Oke. Sebelum kita datang kepada kesimpulan yang sudah terlihat terpampang nyata di sini, mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari saudara-saudara yang hadir pada saat ini, dipersilakan. Mungkin aku mulai aja ya. Boleh? Oke, Kak Yoram. Oke. Baik, terima kasih buat teman-temanku yang ada di Zoom ini. Baik, shalom buat jemaat PAG Nusantara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai hari Sabat penantian. Mungkin aku akan nyanyi dulu sebelum kita mulai. Sabat hari penantian yang diberkati Tuhan, ini dijadikannya dan yang disucikannya. Sabat hari penantian yang diberkati Tuhan, itu jadilah tanda sampai selama-lamanya. Oke. Kita akan mulai dengan di hari Minggu, Sabat dan Penciptaan. Dari 10 perintah Allah, hanya hukum keempat yang dimulai dengan kata kerja ingat. Hukum yang lain tidak dimulai dengan kata ingat. Kata ingat itu berarti bahwa ada sesuatu yang telah terjadi di masa lalu yang perlu kita ingat. Ketika kita mengingat, kita membuat hubungan dengan masa lalu. Jadi hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu mengingatkan kita pada kembali ke pekan penciptaan itu sendiri. Ketika itu kita mengingat penciptaan, kita tahu bahwa kita diciptakan menurut gambar Tuhan. Dengan demikian, jelaslah bahwa sebagai manusia kita berbeda. Sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan, kita istimewa di antara semua yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Dan sebagai ciptaan Tuhan, kita juga memiliki tanggung jawab terhadap ciptaannya. Kejadian 2 ayat 15 dan 19. Karena walaupun kita berkuasa atas ciptaan Tuhan, bukan berarti kita mengeksploitasinya dengan tidak bertanggung jawab. Jadi selain mengingatkan kita tentang penciptaan, bahwa Tuhanlah pencipta kita, hari Sabat juga mengingatkan kita akan tanggung jawab kita terhadap ciptaan Tuhan lainnya. Jadi kita tentu saja sebagai anggota gereja Masehi Happening ke-7 yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita memahami keabdian hukum moral Tuhan, dan kita memahami bahwa penurutan kepada perintah keempat adalah sangat penting dalam kehidupan kerohanian kita. Jadi, teman-temanku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selain mengingat akan penciptaan hari Sabat, juga mengingatkan kita akan tanggung jawab kita terhadap ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi teman-temanku sekalian, kita dibebaskan dari upaya kita sendiri atas kebenaran. Karena kita ingat bahwa Tuhan adalah pencipta dan bahwa kita dapat mempercayai Dia untuk menciptakan kita kembali dan membebaskan kita dari belenggu dosa jika kita mau mengizinkan Dia bekerja di dalam kita. Ulangan 5 ayat 12 sampai 15 mengingatkan kita bahwa hari Sabat merupakan perayaan kebebasan kita dari segala sesuatu yang membuat kita tetap dalam perhambaan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Kak Yoram. Jadi ada satu poin yang saya dapat dari Kak Yoram. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah menyanggupkan manusia itu sendiri pada hari Sabat. Jadi hari Sabat itu tercipta karena Tuhan punya, kalau orang Manado bilang, sayang.
kesayangan begitu. Di sini dari pendeta saya mendapatkan di kolom chat, saya bacakan pertanyaannya dari pendeta Paulus Tampubolon. Dia bilang, bagaimana kita membangun hubungan yang seimbang antara hubungan pribadi kepada Allah dan hubungan pribadi kepada manusia pada hari Sabat. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa jawab sebelum saya menjawab. Atau saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana kita membangun hubungan yang seimbang antara hubungan pribadi kepada Allah dan hubungan pribadi kepada manusia pada hari Sabat. Mungkin ada tambahan? Oke, jadi gini ya, Oke, menurut Kak saya Yoram. pribadi ya, membangun rumah tangga dan membangun rumah yang seimbang. Karena gini, kita kan seringkali kita membangun rumah tangga, artinya takut perceraian, takut apa segala macam, kita seringkali kita minder terhadap kita sendiri ya. Kalau rumah yang seimbang kan, kita kan harus menjaga keluarga yang harmonis. Harmonis itu orang yang seimbang. Kalau menurut pribadi ya. Kalau Ini saya orang pribadi sih nanya atau membangun komentar ini? tangga sama membangun rumah. Halo, Yoram, nanya atau komentar? Iya. Iya, cuma Pertanyaannya gini, apa? kasih Tadi sudah dibahas tadi. membangun rumah tangga dan membangun. Oh iya. Sekarang Ibu membangun rumah tangga. bertanya saja. Kan sudah dibahas tadi sama Marsa. Iya. Ya. Saya akan dibahas. Yuk tanya, kamu tanya, aku bertanya. Kalau tambah itu cuma 1 detik, nggak lama-lama. Oh, iya. Sudah selesai namanya. Cuma nambahin ini ya. Enggak, kalau mau tambah cuma 35 kalimat, jangan 200 kalimat. Yuk, kamu ulangi lagi itu tadi yang dibahas sama Marsa tadi. Ada pertanyaan? Yoram ada pertanyaan? Yoram ada pertanyaan atau tambahan? Tidak ada pertanyaan, cuma memberikan komentar saja. Oh iya, oke. Sudah, terima kasih. Ya. Mungkin ada teman-teman yang lain. Baik, selamat hari Sabat. Ya, selamat Sabat. Bisa menambahkan pertanyaan dari Pendeta Paulus. Ya. Kalau saya menyimak akan pertanyaan dari Pendeta Paulus ini kan bersifat pribadi ya. Bersifat pribadi. Dan ini sebenarnya adalah sebuah perenungan yang luar biasa untuk kita ya, sebagai anak-anak muda pemuda Advent Gabungan Nusantara. Jadi kalau mau ditanya, ini kan membangun hubungan yang seimbang ya, antara hubungan pribadi kepada Allah dan hubungan pribadi kepada manusia pada hari Sabat. Jadi untuk menjawabnya ini ya, pasti bisa dikembalikan kepada kita pribadi. Tapi kalau mau dijawab secara umum tentang bagaimana hubungan yang baik di hari Sabat, yaitu kita mendekatkan hati kita dengan cara beribadah, berdoa, membaca firman, ya. Dan kalau hubungan pribadi dengan manusia pada hari Sabat, ya ini kecenderungan kepada perbuatan baik kita, ya. Perbuatan baik seperti kita datang mengunjungi orang sakit, kita pergi ke penjara, dan lain sebagainya. Itu tambahan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau kasih tambahan atau pertanyaan sehubungan dengan diskusi kita pada malam hari ini? Baik, mohon maaf saya tambahkan kembali, ya. Boleh kasih tambahan sehubungan dengan pelajaran sekolah Sabat? Oke, boleh Kak. Ya, ini mungkin sudah berbeda dari pertanyaan dari Pendeta Paulus tadi.
Jadi tambahan saya sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini, sebenarnya menjadi pertanyaan terbesar untuk kita orang Advent. Kenapa kita selalu belajar sekolah sahabat? Ya. Kenapa selalu ada pelajaran tentang sahabat, tentang hari sahabat? Ya, seringkali menjadi pertanyaan untuk kita dari sahabat-sahabat kita, mungkin dari denominasi gereja yang lain. Mereka bertanya, kenapa selalu kabarkan tentang hari sahabat? Anda tahu, sahabat pemuda Advent Gabungan Nusantara, hari sahabat ini mencakup semua intisari dari kealahan itu. Kalau kita memaknai benar-benar akan pelajaran sekolah sahabat ini, ya, di mana hari sahabat itu menggambarkan tentang Tuhan. Hari sahabat itu menggambarkan tentang kita manusia adalah ciptaan dan Ia adalah ciptaan. Dan di mana hari sahabat itu membuat kita atau memberikan kita sebuah pelajaran yang indah tentang kasih itu. Kalau kita sebagai orang Advent, ya, dalam kehidupan kita di luar hari sahabat tidak ada kasih, berarti kita bukan orang Advent sejati yang memelihara hari sahabat. Jangan hanya di hari sahabat kita berbuat baik. Ya toh? Jadi hari sahabat ini Tuhan Allah berikan buat manusia. Ini sebuah bukti nyata akan intisari dari kealahan itu. Allah itu luar biasa baiknya. Dia ciptakan hari pertama sampai hari ke-6, dia berikan kita satu hari, hari Sabat. Kenapa hari Sabat itu kekal selama-lamanya? Karena itu menggambarkan Allah itu kekal. Hari Sabat Tuhan Allah berikan buat kita, ya, sebagaimana Allah itu kudus, hari Sabat itu kudus. Dan hari Sabat penuh berkat. Dan berkat itu akan selalu kita terima dalam kehidupan kita. Ya, intinya adalah tambahan saya ini. Hari Sabat, ya, kalau kita adalah orang-orang umat-umat Tuhan yang percaya akan hari Sabat, yang menuruti akan hari Sabat, kita memiliki berkat yang indah. Kenapa? Hari Sabat itu mencakup semua, ya, pelajaran firman Tuhan yang kita belajar. Kenapa? Saya mau katakan kepada kita sekalian yang hadir atau yang tergabung dalam Zoom meeting malam hari ini. Hari Sabat sungguh spesial dan sungguh indah. Ya. Hari Sabat ini memberikan kita sebuah acuan pelajaran sebagai orang Kristen. Dan ketika saya belajar ini pelajaran, saudara-saudara, sahabat pemuda Advent Gabungan Nusantara, saya lebih memaknai akan Tuhan itu seperti apa. Ya. Dan biarlah pelajaran ini dapat memantulkan karakter kita, buah roh kita dalam kehidupan kita. Bukan hanya hari Sabat perbuatan baik, tetapi setiap hari bahwa kita ini adalah milik Allah. Kalau di luar hari Sabat, kita masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, berarti kita hanyalah orang-orang atau umat yang hanya menurut perintah hukum saja. Kita tidak, ya, bagaimana? Kita tidak menjadi umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Ya, mungkin ini sampai sini. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Disilakan. Oke, apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman yang hadir pada saat ini? Dipersilakan. Oh, saya melihat Kak Amos sudah raise hand. Dipersilakan Kak Amos. Ya, baik, selamat Sabat teman-teman semua. Ya, saya ingin bertanya ya. Ini menarik ini berbicara tentang hari Sabat ya. Mungkin yang saya tanyakan adalah kita kan sekarang kondisi COVID ya, pandemi, tempat duduknya berbeda seperti di gereja ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana menguduskan Sabat di masa pandemi ini, dan apa kira-kira adakah perbedaan antara kita menguduskan hari Sabat sebelum pandemi
dan setelah pandemi. Mungkin Kak Mas ya, boleh ditangkap Mas atau ulang lagi? Ambil dong Kak Mas ya. Boleh diulang. Boleh diulangi. Oke. Pertanyaannya adalah kira-kira ya bagaimana kita menguruskan hari Sabat itu semestinya ya di masa pandemi, karena kita melihatnya ada perbedaan dan setelah pandemi dan sebelumnya kalau kita bersahabat. Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai 11. Tadi sudah saya menerangkan tadi di PowerPoint. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bukan cuma ingat di sini, tapi bagaimana cara saya dan teman-teman harus kuduskan hari Sabat. Tuhan bilang, khususkan. Kalau orang Manado bilang, khususkan Pak kita. Kepada saya, khususkan Tuhan yang terutama, the first. Bukan cuma pacar yang harus di nomor satukan dan juga keluarga, tapi Tuhan yang terutama. Bagaimanapun caranya, kita harus sama dengan aktivitas kita sehari-hari, kita harus ada planning untuk, ini kotek hari begini, kita akan melakukan segini. Mesti ada planning di dalamnya. Untuk COVID-19 di sini, sebenarnya saya punya kesaksian yang banyak sekali. Saya dilarang kedua orang tua saya sebenarnya untuk keluar rumah pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu, karena begitu orang tua. Kalau misalnya kita belum orang tua, tapi saya sudah merasakan apa yang dirasakan oleh kedua orang tua saya. Ketika kedua orang saya panik, kita langsung sebagai anak, kita langsung bilang, Tuhan, kita salah ini. Kita salah dan kita harus cari tahu. Bagaimana kita harus cari tahu? Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kita mau tunjukkan apa yang orang tua punya maksud kepada kita, agar kita bisa mengerti. Begitu. Bagaimana juga dengan Tuhan? Bagaimana manusia sendiri harus berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kasih kuat, kalau orang Manado bilang, kasih kuat tuh iman. Imun, harus kuat, harus tegar dalam segala menghadapi ini dunia yang semakin hari semakin jahat. Semakin jahat orang, tapi jangan membalas, karena Tuhan tidak mau umat manusianya membalas. Biar Tuhan yang sendiri yang akan membalas, yang akan menghakimi mereka di surga nanti ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin itu Kak Amos yang boleh saya dapat jawab. Mungkin ada teman-teman yang lain. Bolehkah saya menambahkan? Oke, boleh. Oke, shalom malam bagi kita semuanya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang Amos ya. Setinjak ini membuka pikiran kita sebenarnya. Oke. Di dalam buku Lukas ya. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Ini adalah menceritakan bagaimana kesetiaan kita. Mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi saudaraku, ya, berhubungan tentang hari Sabat itu ya, perbedaannya katanya menguduskan itu sama sebenarnya. Itu sama. Ya, kalau kita baca di dalam buku
saudaraku, Lukas pasal 16 ayat yang ke-17. Boleh saudara bisa bacakan? Lukas pasal 16 ayat yang ke-17. Boleh ada yang bacakan? Lukas 16 ayat 17, betul? Silakan bacakan. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada suatu titik dari hukum Taurat batal. Baik, terima kasih. Ya, itu adalah salah satu perintah yang sudah disampaikan. Jangankan ya, bahwa dunia ini dan langit ini lenyap, tetapi satu titik pun hukum Taurat itu tidak akan batal dan juga tidak akan musnah. Dan hukum itu adalah kekal, termasuk hukum yang keempat dan juga hukum hari Sabat. Jangankan pendimisal saudara, ya, ketika nanti undang-undang pemaksaan hari Minggu itu tidak akan bisa diubahkan oleh manusia. Tetapi siapa yang mengubahkan itu adalah di pihak setan yang akan berusaha untuk mengapain? Untuk menginjak-injak hukum hari Sabat dan bahkan menggantikan. Jadi saudaraku, ini adalah salah satu tabiat kita untuk menunjukkan kesetiaan kita. Bahwa ini adalah tanda, saudaraku. Jika kita tidak setia di dalam hal perkara kecil, mana mungkin kita bisa setia di dalam hal perkara yang besar, saudaraku. Kalau di awalnya salah, maka akhirnya akan salah. Kalau urutannya salah, maka urutannya akan salah. Jadi saudaraku, bahwa ini adalah salah satu kesetiaan bagi kita. Jika kita tidak setia, maka kita tidak akan dimateraikan. Karena kita hidup di masa-masa pemeteran, saudaraku. Dan juga pemaksaan hari Minggu itu pasti akan terjadi. Ya, ini adalah rencana setan menggunakan hal seperti ini. Ya, tetapi Tuhan itu baik. Dia tidak langsung mengizinkan setan untuk melakukan undang-undang hari Minggu itu. Sebenarnya setan, aduh, saya pengen buat ini Tuhan. Tetapi Tuhan itu tahu bagaimana keadaan umat-umat manusia. Kita belum siap untuk menghadapi hal seperti itu. Jadi saudaraku, kalau dikatakan prinsipnya itu sama. Kalau kita lihat lagi sejarahnya, bagaimana di zaman kegelapan itu, mulai 538 sampai 1798, ya, bahwa umat-umat Tuhan ada sekitar yang terbantai sebanyak 50 juta yang mati martir, ya. Ya, itulah sebabnya bagaimana tentang hari Sabat itu, yang ada pertikaian untuk mempertahankan. Tapi ada salah satu solusinya bagaimana cara mempertahankan. Boleh buka ayat satu lagi di dalam buku Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Ya. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Silakan bacakan. Wahyu 14 ayat yang ke-12, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, ini yang penting di dalam perkabaran malaikat yang ketiga ini. Ya, ini yang penting. Yang lain itu tidak penting, saudaraku. Untuk menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan ini adalah gambaran iman ke Yesus Kristus. Jika kita tidak memiliki iman Yesus Kristus, kita tidak mampu untuk menguruskan hari Sabat dan juga tidak mampu untuk menjaga hari Sabat. Dan bahkan pikiran kita itu melayang-layang. Hanya itu yang penting, menuruti dan juga memiliki iman seperti Yesus. Tapi kalau saudara dan saudari membacakan di dalam King James Version, itu dijelaskan. Di sana bukan iman kepada Yesus. Kalau iman kita kepada Yesus nggak sanggup. Karena kita manusia berdosa. Tetapi yang kita miliki adalah iman Yesus. Itu jelas dikatakan di dalam King James Version. Jadi saudaraku, bahwa hari Sabat mulai dari dulu, sekarang dan sampai dunia ini lenyap, itu tidak akan berubah. Dan tidak akan batal. Tetapi solusinya untuk menghadapi semuanya ini adalah yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, ya, kita menjadi orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Hanya ini yang penting, yang lainnya itu tidak penting, saudaraku. Jangan khawatir bahwa Yesus sudah mengalami hal seperti itu dan juga orang-orang yang mati martir. Jadi ini yang saya bisa sampaikan. Jika ada tanggapan dan juga kesalahan, bisa kita perbaiki karena kita sama-sama belajar untuk memberkati. Oke, terima kasih atas tambahan. Ya, Kita saya boleh ini enggak? Ya. Lebih pertanyaannya tadi lebih ini lagi. Maksudnya kita kan virtual begini ya. Ini pertanyaannya sebenarnya
Iya, bilang lucu atau gimana ya? Maksudnya gini, kalau kita kan di gereja ya letak mata gitu ya. Kira-kira kalau kita di Jumbo gini pada hari Sabat kalau nggak on cam berdosa nggak? Ya. Ya, kalau kita biasa sebelum pandemi ya kita ke gereja ya pakai rapi. Kalau kita ini kan sekarang pandemi kondisinya ya. Nah, kira-kira kalau kita off cam pada hari Sabat gimana ya? Mungkin hari Sabat. Mungkin ada pendeta Wendel di sini mungkin bisa membantu untuk menjawab. Bagaimana tadi pertanyaannya tadi, Saudara Amos? Coba kamu. Ya, sebelum pandemi kan tadi Kak PX ya sampaikan bahwa memang benar ya. Hari Sabat itu nggak pernah berubah. Cuma kondisinya prakteknya itu loh. Sebelum pandemi kan kita semua ke gereja ini, pastor ya. Pakai bajuan rapi semua. Nah, kalau kira-kira sekarang kan kondisi pandemi, kita duduk gitu ya. Nah, itu gimana kira-kira? Maksudnya, baik, ya. Pertanyaannya bagus sekali. Saya dapat inspirasi tadi. Sebelum pertanyaan itu muncul, saya sudah dapat inspirasi. Waktu kita masih normal-normal, saya tidak tahu apakah teman-teman rasakan, kita masih bisa istirahat, kita masih bisa bernafas, masih bisa ada waktu untuk yang lain-lain. Tapi setelah pandemi ini tidak bergerak. Saya beri contoh. Tadi pagi 2 subuh. 2 subuh itu jam 5, yang lalu pernah jam 4. 2 subuh. 2 subuh. 2 subuh itu satu bulan lebih. 1 bulan lebih untuk semua pendeta-pendeta se-Indonesia. Selesai mereka, sambung lagi 2 subuh untuk apakti, pendeta-pendeta pensiun. Malam ini, hari ini, besok selesai tutup. Nah, apa yang saya mau poinkan, setiap pagi mesti bangun. Sesudah itu ada lagi 2 subuh dari jemaat-jemaat. Sesudah itu ada worship lagi, tadi pagi lagi. Sesudah itu ada rapat lagi, disambung, habis ini rapat lagi. Sesudah itu ada undangan lagi. Ada orang mati berturut-turut. Sesudah itu acara lagi, revival lagi. Jadi contoh, saya tadi ada undangan ini. Kemudian saya bilang, boleh nggak jam 11? Karena ada orang mati. Tapi dia datang terlambat. Saya pergi ke Sudiang, saya coba paksa pergi. Sudah dengan tol. Sampai di sana, saya memang agak terlambat, tapi dapat. Tapi tiba-tiba saya ditunjuk untuk doa tutup. Saya bilang, waduh, cilaka ini kalau saya sampai terlambat. Karena harus ada acara jam 5. Kenapa jam 5? Karena ada perayaan jam 7 malam untuk Voice of Youth 74 tahun. Nah, disambung lagi PAGN ini. Tadi saya sudah ngantuk-ngantuk. Jadi sebenarnya masih saya berpikir karena bertubi-tubi ini Zoom, kegiatan-kegiatan, malah lebih enak offline. Kita ketemu. Karena kalau ketemu, semuanya orang bisa ambil bagian, kita masih bisa duduk-duduk, paling kalau khotbah. Paling-paling kalau pimpin sekolah sahabat selesai. Sampai di rumah kita ada waktu makan, istirahat, ada waktu dengan keluarga. Tadi tidak ada waktu buka sahabat dengan keluarga. Mereka buka sahabat sendiri, tinggal datang anak-anak salaman dengan saya. Jadi saya lihat malah lebih sibuk dengan situasi seperti ini. Malah lebih sibuk, tapi tidak tahu ya. Mungkin teman-teman juga rasakan. Jadi saya berpikir bahwa ada hikmahnya juga, ada juga tantangan. Tantangannya adalah tidak ada waktu istirahat, kebawahnya ngantuk, keburu-buru, ngebut, untung saja ada bantuan tol. Kalau tidak, memang saya tidak dapat semua acara. Karena tadi saya harus ambil bagian. Kecuali bukan saya ambil bagian inti. Nah, kalau seperti begini, karena bukan saya bagian inti, saya masih ada waktu untuk tutup mata sedikit, masih bisa cuci muka, karena memang mengantuk sama sekali. Tapi sekarang saya segar lagi. Jadi saya mau sampaikan bahwa pandemi ini tergantung kita mau kondisikannya seperti apa. Kita mau kondisikannya seperti apa. Jadi apakah ini justru dengan adanya pandemi ini, saya lebih banyak informasi saya dapat. Karena saya boleh dikatakan satu hari bisa 3-4 Zoom.
pagi sekian, malam sekian. Jadi saya banyak berkat saya rasa. Dan saya mau tambahkan tadi mengenai sabat, terima kasih sudah dikomentarin. Kenapa itu sabat penting? Karena itu setan kejar itu. Karena dia serang itu. Dia serang hukum keempat. Dia serang hukum kedua itu ditiadakan. Untuk satu denominasi itu hukum sudah ditiadakan. Nah sekarang dia serang lagi hukum yang keempat. Kenapa hukum keempat? Karena di sana ada Allah pencipta langit dan bumi. Kita tidak berhenti di ayat 8, ayat 9, 10, 11. Allah menciptakan langit dan bumi, alam jagat raya. Setan Lucifer tidak diundang pada waktu itu, dia cemburu pada Yesus. Jadi memang itu yang dia serang sekarang. Kalau itu sudah diserang, habis itu umat Tuhan. Sekarang berapa sekian juta Indonesia, penduduk Indonesia, berapa yang berbakti hari Sabat? Setan menang. Setan menang. Sudah diganti lagi penyucian ini, pengudusan ini sudah diganti. Tadi Marcel ada kasih masuk itu Big Bang. Big Bang-nya, Marsa runtuh kaku ya. Saya lihat ada Big Bang. Jadi Big Bang ini salah satu yang diadopsi, diangkat sama kepausan. Dia mengklaim bahwa tidak ada tuh teori penciptaan. Ini terjadi secara dentuman saja. Ada situasi Tuhan tidak menciptakan. Dan kuasa itu juga mengakui teori evolusi. Dengan tujuan menghilangkan pekan penciptaan. Jadi sangat luar biasa kenapa kita harus selalu ingat karena ini adalah satu tanda kepemilikan Allah. Ketika kita berbakti hari Sabtu, hari ke-7, kita adalah milik Allah, milik Tuhan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita menyampaikan kepada banyak orang bahwa hari Sabat ini adalah tanda milik Tuhan. Jadi, Pena Inspirasi katakan, dari Sabat datang ke Sabat, umat-umat berbakti, kita ke gereja, jalan, kita pergi ke gereja, dari Sabat, rumah kita tutup, toko kita tutup, usaha-usaha kita tutup. Satu saat, Roh Kudus akan tunjuk mereka untuk mengikuti jejak kita. Tanpa pun kita beritahu, karena mereka melihat kita punya gaya hidup. Tapi tetap juga kita perlu sampaikan, tapi tidak bisa dipaksa. Itu pilihan mereka. Karena mereka sekarang ini kebanyakan kalau dibilang Sabat, waduh, kita bilang kaker-kaker, mereka marah. Karena setan yang inspirasikan tidak boleh dengar. 21 kali mereka tidak menyucikan Sabat. Sudah susah. Sama dengan bangsa Israel. 430 tahun di padang di Mesir. Mereka susah sekali. Makanya mereka dibawa keluar dari sana. Jadi itu latihan. Jadi saya mau sampaikan bahwa mari kita berdoa supaya kita tetap setia seperti yang sudah ayat-ayat disebutkan tadi, Wahyu 14:12, ayat-ayat yang lain. Terima kasih, itu menguatkan kita semuanya. Itu sedikit saya punya pandangan. Terima kasih. Kak Kori. Baik, boleh tambahkan? Boleh menambahkan atau ada pertanyaan? Boleh menanggapi pertanyaan dari sahabat Amos? Kak Kori dulu. Oh ya, sorry. Oke. Kak Kori duluan. Oke, terima kasih. Mungkin Amos maunya apa ya, praktikal ya. Seperti itu ya, Amos ya. Maunya praktikal. Nah, teman-teman, semakin bertambahnya zaman akan semakin sulit karena memang harinya sudah semakin dekat. Waktunya sudah semakin dekat. Penyucian hari Sabat, bagaimana cara kita menyucikan hari Sabat, bagaimana kita memegang tanda perjanjian yang dituliskan itu, yang sudah ditetapkan itu akan semakin sulit, teman-teman. Saya yakin itu akan semakin sulit. Kesulitan itu akan datang bukan dari luar saja, tapi dari dalam diri sendiri sebenarnya. Dari dalam diri sendiri.
keinginan, nafsu kita yang membuat kita akhirnya sulit untuk menyucikan pikiran kita dari hal-hal duniawi, dari hal-hal yang tidak kudus. Kalau Amos bilang tadi tanya ya itu sama-sama pergumulannya ya Amos ya. Sama pergumulannya. Apalagi kalau semakin banyak room Zoom ya, dengan tema yang semakin oke, waduh, udah semakin serabutan. Udah semakin serabutan, kita bisa zoom sana, zoom sini, pindah sana, pindah sini. Akhirnya fokusnya bukan ke firman Tuhan itu, tapi fokusnya cuma sedikit-sedikit, tidak ada yang diambil, kecapean. Benar kan? Akhirnya kecapean. Setan bukan hanya menawarkan kepada kita hal-hal yang seperti kayak serem-serem, atau pemaksaan, atau sesuatu yang bersifat kita sudah tahu itu buruk. Tapi ada juga hal-hal yang baik. Di zaman pandemi ini kita mungkin bisa saja kecapean untuk pelayanan. Saya bukan bilang bahwa pelayanan itu tidak baik. Tetapi ketika kita di zaman pandemi ini begitu mudahnya kita bisa bertemu dengan orang lain, akhirnya kita gila, dalam tanda kutip, gila untuk pelayanan. Bukannya salah, tetapi ketika kita terlalu capek, kita lupa untuk berdoa. Bukan cuma menguduskan Sabat, tapi lupa untuk mendoakan setiap pelayanan yang kita ambil di mana-mana itu. Bahkan ketika kita join Zoom sana, Zoom sini, Zoom sana, Zoom sini, kita lupa untuk menghayati, saya lupa untuk menghayati makna dari setiap firman yang saya ambil di setiap peribadatan saya itu. Saking terlalu banyaknya. Seru. Ketemu dengan orang-orang baik. Orang-orang baru, orang-orang ini. Seru. Tetapi kita lupa. Mungkin saja saya, dan mungkin beberapa dari saudara-saudara lupa. Bahwa harus ada makna yang kita ambil dari setiap peribadatan kita. Jangan sampai kita kecapean pelayanan, kita kecapean beribadah, kita lupa untuk mempraktekkan dan lupa untuk mendoakannya. Sampai seringkali kita mengeluh, duh sudah banyak sekali ini chat, aduh sudah banyak sekali kita pusing. Sampai pada saat akhirnya membuat kita muntah terhadap hal itu. Teman-teman, ketika kita, bukan pada saat Sabat saja, ketika kita dihadapkan dengan kecanggihan teknologi, disinilah kita harus menguasai diri kita. Supaya kita bisa menggunakannya dengan hikmat, dengan penuh hikmat. Bukan menggunakannya dengan serabutan. Kalau pada zaman kita offline, kita datang duduk, dengar firman, kemudian kita serap, kita pulang dengan firman yang baru itu untuk memperbaiki gaya hidup lama kita. Itulah juga kita ketika kita di online. Ketika saya mengikuti ibadah online, apa yang saya dapat sini saya harus lakukan di luar. Kalau mau contoh praktikalnya seperti itu, teman-teman kita fokus. Ketika kita beribadah, kita fokus. Kita ambil apa yang harus saya pertanyakan dalam diri saya, Tuhan setelah saya ikut ini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya ubah dari diri saya? Tuhan mau tegur saya apa? Kalau mau contoh praktikalnya seperti itu. Kemudian, karya Sabat, saya dulu bisa melawat, saya bisa ini. Teman-teman, kecanggihan teknologi, teman-teman bisa telepon teman-teman, sahabat-sahabat saudara semua. Bisa telepon, say hi, text. Lakukan hal-hal yang baik. Lakukan hal-hal yang benar. Teman-teman bisa bikin konten. Entah itu menyanyi, entah itu firman Tuhan yang teman-teman tulis. Ada banyak yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan di masa pandemi ini. Jadi teman-teman, jangan sampai kita mabuk oleh teknologi ini. Tapi biarlah teknologi ini kita pakai dengan semaksimal mungkin, dengan penuh hikmat. Supaya ketika kita melakukan ibadah walaupun seperti ini, ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau rubah dalam diri saya untuk saya bawa keluar. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tambahannya. Dari saya. Kori, saya melihat Kak Omega, Kanaka di sini yang mungkin mau bertanya atau tambahan, dipersilakan. Selamat malam Kak, saya mau bertanya.
katanya masih berkaitan tentang pendeta Paulus punya pertanyaan, bagaimana untuk membangun hubungan pribadi dengan teman-teman kalau hari Sabat, Kak? Karena saya kalau hari Sabat biasa, hari Sabat terus teman-teman ajak main, tapi saya bilang saya tidak bisa. Terus mereka lihat di situ, oh kok hari Sabat kayak terkekang ya, sampai tidak bisa bikin ini, bikin itu. Jadi kalau hari Sabat cuman di rumah. Jadi sikap saya atau bagaimana caranya itu mau bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih Kak Omega. Mungkin di sini ada yang mau jawab atau tambahan? Boleh saya mau nambahkan sedikit pertanyaan dari saya pribadi. Jadi ini sama saja melayani orang lain menghormati Sabat Allah. Di Perjanjian Baru, para pemimpin agama menetapkan pemeliharaan hari Sabat itu sebagai satu seni yang menarik. Menurut mereka, rutinnya larangan dan peraturan yang dibuat adalah untuk membantu meneruskan hari Sabat. Itu termasuk larangan untuk mengikat atau melepaskan ikatan apapun, memadamkan api, menangkap barang antara wilayah pribadi dan wilayah publik, atau menangkap sesuatu lebih dari jarak tertentu dalam wilayah publik. Jadi itulah sebabnya dalam Yohanes 5 ayat 7-16, para pemimpin agama menabaikan mujizat luar biasa yang Yesus buat dan menabaikan kesembuhan dari penyakit yang Yesus telah berikan kepada orang lumpuh itu. Mereka hanya melihat bahwa orang yang disembuhkan itu membawa lanjanya di depan umum pada hari Sabat. Karena mereka ini mempertahankan aturan yang mereka buat sendiri, kita harus berhati-hati supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Dalam Yesaya 58 ayat 2 dan 3, Tuhan tidak menginginkan ibadah yang kosong atau kesalehan yang kering. Tuhan ini melihat umatnya terlibat dengan orang lain, terutama yang tertindas dan terpinggirkan. Jadi benar yang dikatakan Pastor Wendell dan Kak Kori bilang, dan Tuhan mengundang kita untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yaitu mereka yang lapar dan telanjang, mereka yang berjalan dalam kegelapan, dan mereka yang terpinggirkan, yang tidak diperhitungkan orang. Hari Sabat harus membawa kita keluar dari diri kita sendiri dan keegoisan kita, dan membuat kita berpikir lebih banyak tentang orang lain dan kebutuhan orang lain daripada hanya tentang diri kita sendiri dan kebutuhan kita. Jadi saya anak autisme selalu ke gereja tatap muka, karena besok gereja tatap muka. Gereja DKI Jakarta sudah membuat gereja 50 orang, 50%. Dan puji Tuhan, besok saya akan ke gereja Maranatha Cijantung untuk 50 orang. Jadi, gereja saya 58 ayat 2 dan 3 mengajarkan kita supaya keluar dari keegoisan diri sendiri dengan memperhatikan orang lain sebagai bentuk kita menghormati hari Sabat. Ina ya. Matahari terbenam. Baik, thank you Yoram. Terima kasih Kak Yoram atas tambahannya. Coba kita kasih kesempatan sama yang lainnya. Ya, betul sekali. Baik, boleh menanggapi pertanyaan dari Omega tadi? Ya, itu boleh, sebuah silakan. ya itu sebuah case ya yang terjadi. Kenapa sahabat menyatakan bahwa loh kenapa seperti terkekang ya dalam penyucian atau penurutan akan hari Sabat itu ya. Dan ini jawaban singkat saja dari saya. Mungkin ya itu sebuah peluang ya untuk menyampaikan tentang kebenaran itu. Oleh karena mungkin sahabat itu belum mengerti tentang hari Sabat. Jadi itu sebuah peluang yang istimewa untuk menyampaikan akan kebenaran yang sesungguhnya tentang hari Sabat. Apalagi sudah ada dasar, kan sahabat, ya kan? Kalau sudah sahabat, pasti sudah ada banyak waktu, ada peluang untuk membagikan akan kebenaran itu. Terima kasih. Mungkin Marsha apa yang di FB itu boleh? Ya, boleh. Ini mirip tapi mungkin ini aplikatif kali ya. Ya. Mungkin saya akan membacakan. Ini dari Kak Vina. Mau nanya, di pelajaran kita diajarkan dalam Yesaya 58 ayat 13
dan 14, artinya sahabat itu harga mati. Nah, bagaimana seorang yang hidup sebagai Advent sendiri di keluarganya, dan pasti dia tetap memegang teguh beribadah Sabat. Tetapi sekitar jam 3 sore, pada sahabat orang tuanya meminta bantuan untuk melakukan kepentingannya, anggaplah rumah. Nah, bagaimana jika dia membantu orang tuanya? Karena pertama, menghormati orang lain sama dengan menghormati Sabat. Pertanyaannya, apakah ini termasuk melanggar hari Sabat atau menurunkan standar kita sebagai orang Advent? Mungkin ada yang bisa jawab di sini atau tambahan? Dipersilakan. Saya lihat Kak Sen. Oh, ada Kak Zen ya? Ada Kak Zen. Ya, Kak Sen mau menambahkan atau? Oke, shalom, selamat sahabat untuk kita semua. Selamat sahabat. Untuk mungkin hampir sehubungan dengan pertanyaan yang tadi yang dibacakan oleh Kak Marsha tadi. Mungkin yang saya alami yang bersama dengan kesaksian saudara itu bahwasanya dikatakan dia sendiri yang Advent di keluarga, dan itu saya rasakan saat ini. Jadi yang menjadi pertanyaan sama saya itu mengenai judul pelajaran kita di hari Selasa, orang asing yang di tempat kediamanmu, dan ayat Alkitabnya Keluaran 20 ayat 10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Yang menjadi pertanyaan dari saya, kalau ini kan dikatakan orang asing yang ada di kediaman kita juga diminta untuk beristirahat pada hari Sabat. Lantas bagaimana dengan kami, ya, dengan kita yang mungkin hanya kita sendiri yang Advent di dalam keluarga tersebut. Sementara keluarga yang lain kan mereka tidak menguruskan hari Sabat, tidak mau berhenti di hari Sabat gitu. Apakah itu merupakan pelanggaran bagi kita? Itu sih menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Mirip berarti ya, mirip-mirip ya. Ya, ini menarik. Ya, mungkin saya dari tadi cerewet ya. Ya, ini sahabatku ini menarik ya, akan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan case yang terjadi, dilematis ya, tentang situasi yang terjadi, seperti pertanyaan tadi ya, pertanyaan tentang bagaimana kalau saya di rumah pada hari Sabat, pas jam 3 belum tutup Sabat, ya orang tua saya sudah suruh saya untuk pekerjaan, ya pekerjaan apa ini ya, rumah ya, kepentingan, anggaplah rumah ya. Jadi ini sebuah tantangan, seharusnya ini sebuah tantangan ya, kalau kita mengerti baik-baik, kita menerima akan case-case ini, bahwa ini sebuah tantangan. Ya seringkali orang tua mungkin belum tahu kalau sudah masuk Advent, ya kan? Mungkin seperti itu, ya. Ada yang sudah sampaikan, utarakan bahwa saya sudah ikut Advent, dan seringkali diusir, ya, tidak dibiayai akan pendidikannya. Tapi case ini menarik juga ya. Sudah di rumah, terus pada hari Sabat orang tua suruh. Kalau melawan orang tua, melanggar apa? Perintah Tuhan juga, kan? Hormatilah orang tua. Tetapi, ya, saya mau katakan bahwa ini dilematis kalau mau jawab, sahabat Nusantara, karena yang saya mau jawab adalah seperti ini. Kalaupun keadaannya sudah seperti itu, itulah saatnya Anda menyampaikan bahwa Anda sudah Advent. Ya kan? Resikonya akan Anda terima apapun yang terjadi, ya toh? Apapun yang terjadi. Ya. Apapun yang terjadi, ya harus sampaikan, harus utarakan. Jangan sembunyi-sembunyi. Dan dengan pelan-pelan sampaikan tentang bagaimana Advent itu dengan kehidupan kita. Kita harus mampu sampaikan kepada orang tua kita, ya, bahwa hari Sabat, apakah pekerjaan rumah ini itu dosa ya? Coba kita diskusi malam ini. Seperti menyapu, ya kan? Apakah itu kesalahan dosa ketika kita lakukan itu di hari Sabat? Kan kalau di pekerjaan rumah mungkin cuci piring, masak, apakah itu sebuah dosa? Ya mungkin kita diskusi malam hari ini,
Karena ini sudah pertanyaan klasik ya dalam kehidupan kita. Tapi kalau case-nya seperti ini, saya mau jawab singkat saja. Inilah waktu untuk Anda menyampaikan tentang kebenaran kepada orang tua Anda. Terima kasih. Ya, tadi kita bicara orang asing. Sekarang yang asing kita sendiri. Kita balik. Tadi di pertanyaan itu tuh. Tadi di pertanyaan, sekarang orang yang terbalik, sekarang orang yang asing. Oke. Tadi dibilang case apa yang kita mau kerja di rumah. Tadi kita kembali. Kita ini orang asing. Orang tua sudah tahu belum kita dibaptis jadi Advent. Jadi tadi dibilang ya, sinilah waktunya kita sampaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Pertama adalah yang menghasilkan ekonomi, yang berupa bisnis dihentikan, toko warung ditutup, yang bersifat bisnis, sewa-sewa, kasih sewa mobil, rental tuh dihentikan. Kalau kita punya bendi, diparkir. Kecuali kalau kita pergi gereja, di bendi, dokar, delman, sado, pakai ke gereja, diparkir. Tapi bukan untuk jadi bisnis. Itu boleh, sama dengan sekarang kita bawa mobil, bawa motor, sama itu. Nah, jadi yang dilarang itu semuanya bersifat bisnis. Tadi kalau pekerjaan rumah, disuruh cuci piring, habis makan. Ya, sampaikan saja, Mak, Bapak, nanti habis tutup Sabat, saya cuci, apa masalahnya. Nah, tapi contoh, ada hal-hal yang bisa ditunda, ada hal yang emergency. Contoh, ada ayam tiba-tiba nemplok di meja, kemudian dia buang kotoran. Kira-kira kita bersihkan atau nanti tunggu? Bersihkan saja. Itu kan mengganggu situasi dan kondisi. Ada yang emergency, ada yang bisa kita tunda. Apakah juga salah cuci piring? Tidak ada yang salah. Cuma kan itu tidak emergency. Nah, jadi kita bisa kondisikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sekarang tiba-tiba debu masuk di rumah. Apa salah kita sapu? Sapu saja untuk kita punya kesehatan. Tidak masalah. Situasi-situasi tertentu jangan membuat karena hari Sabat kita jadi seperti orang Yahudi. Hari Sabat, begitu buka Sabat, ada orang kebakaran. Tolong. Marsa sudah sibuk-sibuk, Pak Amos sudah sibuk, Yoram sudah sibuk, pendeta Runtrabi santai-santai, lipat tangan. Terus kalian tanya, Marsa tanya, pendeta Runtrabi, kenapa tidak tolong? Pak Amos tanya, kenapa nggak tolong? Yoram tanya, pendeta kenapa nggak tolong? Ini hari Sabat, tidak boleh siram-siram, tidak boleh angkat air. Berarti saya orang Yahudi. Jadi kalau tetangga kita kebakaran, tolong. Iya ditolong, itu kan kebajikan. Jadi mari kita berdoa, kita lihat situasi kondisi. Jangan kita jadi orang Yahudi, jadi Yahudi modern, mempersulit, mempersusah, menjadi beban hari Sabat. Ya kan? Nah, sekarang kedekatan kita dengan orang tua seperti apa? Kalau itu bisa ditunda, tutup Sabat. Kalau kita, makanya kan semuanya kalau kita jadi orang asing di rumah kita sendiri, kerjakanlah itu hari Jumat semuanya. Ngepel, di sapu halaman, selesai. Kalau sudah bersih semuanya, apa masalahnya? Nanti tutup Sabat baru dilanjutkan lagi. Saya pikir bergantung bagaimana kita mengkondisikan situasi yang tidak menyebabkan kita renggang dengan orang tua. Di sisi lain kita menghormati, di sisi lain kita menjaga, ini bisa nggak ditunda, bisa, atau emergency yang bisa dibuat. Kira-kira seperti itu. Iya. Terima kasih Bapak Pendeta Wendel. Tadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah kalau orang yang asing yang di kediaman kita itu tidak berhenti juga di hari Sabat, apakah itu merupakan pelanggaran begitu buat kita? Karena dikatakan orang yang di kediamanmu juga harus berhenti kan begitu. Apakah itu merupakan bagian pelanggaran? Itu yang menjadi pertanyaan dari saya. Memang Alkitab sudah jelas sampaikan, sampai hewan pun istirahat, apalagi orang. Hari Sabat bukan untuk hewan, untuk orang. Sebelum orang asing itu tinggal di rumah, buat perjanjian. Kami diskusi juga di kelompok kami di Mawas ini, di kompleks pendeta-pendeta. Dulu ada orang, dia numpang di Mission, tapi hari Sabat dia keluar di kompleks pakai seragam, ke sekolah, kuliah.
Dulu los karena waktu itu saya masih bilang orang baru datang. Tapi kami sudah buat keputusan di setiap rumah tangga Advent, apalagi pendeta, tidak boleh, apalagi di kompleks, tidak boleh orang numpang dia pergi kuliah sekolah hari Sabat. Tidak boleh. Buat perjanjian. Kalau dia mau tinggal di kompleks, ini aturannya gini. Kalau tidak diizinkan. Jadi kami sudah buat keputusan, semua kompleks yang pengerja, pendeta-pendeta, tidak boleh ada orang non-Advent tinggal kalau dia melanggar hari Sabat. Dia pergi kuliah, pergi kerja, tidak boleh. Dia harus ikut aturan organisasi, ikut aturan rumah tangga itu. Kalau tidak mau, tidak boleh tinggal. Kalau saya punya keponakan-keponakan, saya sudah sampaikan, bukan cuma masalah kebaktian hari Sabat, sampai rambut laki-laki, saya bilang, kalau kamu mau ikut saya di Manado, di Makassar, potong tuh rambut. Karena laki-laki dia punya rambut panjang sekali, kayak perempuan. Kalau perempuan punya rambut panjang. Saya bilang, kalau kamu mau ikut saya, potong rambut dulu. Bilang, kalau gitu sama-sama kita berangkat. Tidak, nanti saya menyusul. 2 minggu dia datang, saya pikir potong tuh rambut. Saya cari-cari mana nih orang. Ternyata belum dipotong, masih panjang. Jadi saya bawa di satu tempat, bawa dicari-cari tukang gunting, tidak ada. Karena sore Jumat yang ada salon, jam 3 sore. Langsung saya bilang, kenapa masuk sini? Enggak, saya mau gunting. Selesai saya bilang, kamu duduk. Kenapa? Duduk saja, duduk. Langsung saya bilang sama tukang salon, Pak, Ibu, bikin semis tentara. Jadi gunting tentara. Hari Sabat pagi, saya bilang, pakai baju putih. Pakai dasi. Kenapa pakai dasi? Pakai jodasi puangan. Pakai jodasi. Nah, dia ini pemabok. Hari-hari ada di got. Hari-hari di got. Jadi saya Sabat itu habis ibadah, sementara makan, ada cewek Cina bilang, itu siapa? Itu bilang, keluarganya pendeta Runturambi. Coba kalau dia masih gondrong, saya mau tanya. Jadi saudara-saudara, kita harus punya tegas. Kan ayat itu bilang, bukan hewan saja suruh berhenti, apalagi manusia. Jadi buat perjanjian, kalau dia tidak mau ikut aturan, jangan tinggal di rumah. Itu saja masalahnya. Terima kasih kepada Pendeta Wendel yang sudah menambahkan dan sekaligus menjawab pertanyaan pada malam hari ini. Dan untuk kesimpulannya, sebelum saya memberi kesimpulan pada malam hari ini, apakah ada yang mau memberikan kesimpulan sebelum saya? Dipersilakan. Mungkin kasih lagu dulu ya. Matahari terbenam di Tuhan Allah. Ulang lagi ya. Matahari terbenam. Matahari. Nanti habis acara ya Yoram. Nanti kita habis acara. Habis waktu Yoram. Ya, maaf. Thank you. Terima kasih Yoram. Terima kasih Yoram. Itu ada pertanyaan, coba baca. Ada pertanyaan di chat, coba baca. Kalau case-nya kebalik gimana ya kita yang tinggal di rumah orang non-Advent? Ya, boleh saya jawab. Silakan. Ya, Indonesia kita bahas secara umum. Indonesia memberikan kepada warganya ya kebebasan memilih agama. Jadi yang pasti kita beritahu ya, saya kalau Jumat sore matahari terbenam sampai Sabtu sore matahari terbenam, saya izin ya, saya beribadah itu. Nah, kalau misalnya tempat kita enggak mengizinkan, enggak mungkin lah. Masa di tempat kita itu tidak mengizinkan kita ibadah gitu loh kepada Tuhan. Saya pikir itu Tuhan yang akan bertindak gitu. Walaupun sebenarnya mungkin ada yang tidak setuju ya keluarga kita ya gitu ya, mungkin karena tidak tahu, tapi mungkin prosesnya akan berjalan dengan ini ya, dengan waktunya begitu. Tapi ya
hanya dua pilihan gitu, tetap di rumah itu atau keluar, daripada kita makan hati gitu ya, ibadah aja misalnya sih kalau keluarga pengertian gitu. Itu sih kalau dari saya ya jawabannya, agak ekstrim memang ya. Saya bantu sedikit jawab untuk kalau kita tinggal di non Advent ya. Saya kasih cerita ilustrasi sapi. Sapi ini milik orang Advent, dijual. Aduh, sapi ini rajin. Orang Advent punya. Dia jual sama non Advent. Terus dia kerja, ini sapi ini kerja, oh memang rajin sapinya. Dia kerja dari hari Minggu sampai Jumat, pokoknya rajin. Begitu tiba buka Sabat, sapi ini memang tidur sepanjang hari. Siang diganggu dia tidak mau. Paling makan sampai tutup Sabat tidak mau. Akhirnya besoknya dia kerja lagi, kerja dari hari Minggu pagi sampai sore tidur makan sampai hari Jumat. Begitu buka Sabat dia tidur lagi. Sampai 3 kali terjadi begitu. Terus itu yang beli ini bilang begini, Pak, kamu bilang ini sapi ini rajin. Itu kenapa dia malas tidur terus pada hari Sabat? Oh begitu. Itu sapi itu saya sudah latih. Kalau hari Minggu sampai Jumat itu dia kerja rajin. Tapi kalau hari Sabat dia tidur karena saya sudah latih. Tidak boleh kerja. Jadi sapi saja berhenti hari Sabat. Jadi itu yang beli non Advent itu belajar sebenarnya apa sih Sabat itu belajar itu keluarga itu dibaptis. Nah, jadi saudara-saudara kalau numpang di rumah orang rajin dari Minggu sampai Jumat, begitu mau masuk matahari berhenti, tapi rajin sepanjang Sabat itu urus kamu punya urusan. Hari Sabat ke gereja ini urus saja. Nanti begitu tutup Sabat kerja lagi hari Minggu sampai Jumat. Saya yakin 6 hari kita kerja, tuan rumah tidak pernah komplain. Kalau kita keluar mereka cari, jangan keluar, jangan pindah, jangan kemana-mana. Aduh kamu di mana? Malah marah. Jadi saya sudah sampaikan orang muda, kalau kamu sudah kerja rajin-rajin, sudah ngepel, angkat air, sudah masak, sudah potong rumput, sudah putih halaman. Kalau tuan rumah tidak kasih makan, lapor sama saya. Ketawa mereka. Jadi bayangkan so rajin, bayangkan sudah kerja halaman, ambil air, sudah ngepel, sudah cuci piring, tuan rumah tidak kasih makan, saya bilang lapor sama saya. Saya tangkap itu tuan rumah. Jadi saudara-saudara kalau kita numpang sama dengan siapa? Yusuf kan orang asing, tapi apa yang terjadi? Dia rajin, Tuhan berkati jadi orang kedua. Amin saudara-saudara. Amin. Mantap Pastor. Oke, terima kasih kepada Pendeta Wendal yang sudah menyimpulkan pelajaran sekolah Sabat. Sekarang giliran saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Kesimpulan pelajaran ke-10. Yang pertama, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, merupakan hari di mana dikuduskan untuk tidak melakukan pekerjaan yang dunia tawarkan kepada umat manusia. Dalam Keluaran 20 ayat 8-11 yang sudah tadi saya bahas. Dan kedua, memiliki belas kasihan seperti Yesus. Kita buka sama-sama dalam Lukas 6 ayat 9. Lukas 6 ayat 9 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperoleh pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membinasakannya? Jadi Tuhan sendiri, Tuhan adalah kasih. Masa kan manusia itu tidak berbelas kasih kepada sesama? Dan ketiga, teladan Allah merupakan contoh bagi kita, umat manusia. Dan keempat, sebagai penutup, menjadi pengaruh untuk orang lain. Bagaimana kita melayani orang lain pada pelajaran hari Rabu yang kita sudah bahas,
melayani orang lain, menghormati hari Sabat, begitu juga kita harus menghormati Tuhan. Gitu. Jadi kita buka sama-sama dalam Matius 5 ayat 16. Ada yang boleh bacakan? Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, benar sekali. Dalam Sabat perhentian ini, kita harus menjadi pengaruh yang baik kepada semua orang, agar semua orang tahu bukan kita yang dipermuliakan, bukan nama kita yang dipermuliakan, tapi nama Tuhan yang dapat dipermuliakan. Itu dari kesimpulan Sekolah Sabat dari saya. Terima kasih. Dan untuk doa tutup, saya minta kesediaannya dari Pendeta Muda Paulus. Dipersilakan. Pendeta Paulus masih ada? Masih ada. Atau jaringan? Iya. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap puji dan syukur karena diskusi Sekolah Sabat yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa sama-sama belajar dan mengerti makna Sabat yang sesungguhnya yang telah Tuhan sediakan. Dan kami pun bisa saling mengerti dan memahami bahwa Sabat yang Engkau inginkan adalah membangun hubungan yang baik antara hubungan kami kepada Allah dan juga hubungan kami kepada sama manusia. Namun di balik itu semua Tuhan, kami memohon kepadamu tuntunan Roh Kudus untuk memahami lebih dalam makna hari Sabat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami bisa menjadi umat-umat yang lebih setia kepadamu Tuhan, dan menjadi pelaku firman-Mu, serta menguruskan Sabat dengan sesuai dengan aturan telah Engkau berikan, dan menjadi pancaran kasih-Mu kepada orang-orang lain yang akan mengenal Engkau melalui kehidupan kami, dan juga dapat menerima Engkau ya Tuhan sebagai juru selamat pribadi kami. Tuhan tuntun hamba-Mu Marsha dan juga Kartika yang sudah membimbing diskusi Sekolah Sabat dan membawakan puisi, serta teman-teman dan juga Pendeta Wendel yang telah membimbing kita semua di dalam pemahaman, tambahan, dan menjawab pertanyaan, sehingga pada besok hari di dalam diskusi Sekolah Sabat di tempat kami masing-masing, kami bisa menyampaikan, memberikan pandangan-pandangan, dan membangun jemaat kami masing-masing dan mengarahkan kepada firman Tuhan yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Berkati kami pada malam hari ini dalam istirahat kami Tuhan, sertai kami dalam tidur kami, jauhkan kami dari mara bahaya dan cobaan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu saja, di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Kita akan foto bersama. Yang belum on cam atau buka kamera, dipersilakan untuk membuka kamera. Mungkin ada tambahan dari Yoram? Nanti sebentar. Kita foto dulu. Habis sahabat. acara ini. Habis diskusi ini ya. Oke, siap. Ya. Esther. Iya Kak. Tolong Kak Esther untuk foto. Oke, atau teman-teman yang memungkinkan on cam. Boleh jangan chat dulu teman-teman. Nanti terganggu. Oke, kita ada 2 slide. Oke, saat pertama, boleh berikan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Slide kedua. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Silakan Yun. Terima kasih Kak Esther. Jadi Bro Amos, ini Dan gimana pada saat live? ini saya serahkan kepada komisi apa ini? Komisi perjodohan untuk menyampaikan pengumuman. Dipersilakan. Silakan Pendeta Paulus. Ya, jadi selamat sahabat dan selamat malam teman-teman sekalian. Mohon maaf saya nggak bisa open cam karena saya juga sambil ada kegiatan yang lain. Jadi pemberitahuan kepada kita bahwa hari Minggu tanggal 5 kita dari PAGN ada acara komisi perjodohan. Pembicaranya adalah Pendeta Ronel Mamarimbing. Jadi diharapkan agar teman-teman bisa hadir bagi yang pria dan wanita, single, yang ingin mencari pasangan seiman. Sekaligus kita juga bisa sama-sama belajar bagaimanakah menjalin hubungan bersama pasangan kita yang dekat dengan Tuhan. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Poster akan menyusul hari Minggu tanggal 5 September jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, jam 6 sore waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 7 waktu Indonesia bagian Timur. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu di hari Minggu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pendeta Paulus. Oke, terima kasih. Dapat jodohku di sana. Terima kasih Marsa. Baik, Untuk terima kaku. kasih Mas ya. Jadi jangan kaku Sama-sama. lagi ya. Mantap, mantap. Orang muda sekarang Asik. harus di depan. Harus bawakan apa yang mau jadi Bagejo. Jangan takut. Luar biasa. Wah mantap. Orang muda bisa berkreasi. Selamat sahabat semuanya. Sahabat semua.